Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ginoto Fadilah. Selamat datang bagi teman-teman semua yang sudah mengklik video ini di pembelajaran online kelas ekonomi. Dan di video ini kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Baiklah teman-teman, mengenai konsep dasar ilmu ekonomi ini, satu pertanyaan yang mungkin saja muncul di benak hati teman-teman yaitu kenapa sih kita nih perlu mempelajari ilmu ekonomi ini? Nah, alasannya teman-teman, alasan kenapa kita nih perlu mempelajari ilmu ekonomi ini karena adanya timbul permasalahan atau masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, nantinya ilmu ekonomi ini akan digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, masalah yang ada di dalam ilmu ekonomi ini adalah masalah yang terkait dengan kelangkaan. Nah, nantinya di dalam kelangkaan ini ada dua hal yang akan dipelajari atau dibahas di dalam video ini, yaitu yang pertama adalah masalah kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Oke, saya perjelas lagi ya untuk supaya lebih paham. Nah, maksud dari kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhannya yang terbatas ini bukan berarti bahwa jumlah alat pemuas kebutuhan ini jumlahnya sedikit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan manusianya. Nah, bukan begitu maksudnya. Ya, maksud yang benar adalah seberapa banyak nanti alat pemuas kebutuhan ini ada atau digunakan, ini tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusianya. Nah, dalam hal ini nanti ada muncul yang namanya istilahnya skala prioritas. Nah, di mana skala prioritas adalah daftar pilihan yang dipilih oleh manusia. Nah, daftar tersebut ini berupa prioritas kebutuhan manusia dari yang paling penting, lalu tidak begitu penting, dan yang tidak penting. Nah, baiklah, yang pertama kita akan bahas yang pertama dulu nih, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, di kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama adalah kebutuhan manusia yang jika dilihat berdasarkan intensitasnya. Nah, di bagian ini dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib atau harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya apa? Contohnya seperti sandang, pangan, dan papan. Lalu yang kedua ini adalah kebutuhan sekunder kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang jika kebutuhan primer sudah dipenuhi. Nah, contohnya apa? Semisal nih, teman-teman sudah memiliki rumah atau tempat tinggal, boleh dong teman-teman membeli kebutuhan seperti memperlengkap rumahnya, seperti membeli perabotan, membeli furnitur seperti meja, kursi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang boleh tidak dipenuhi tetapi boleh juga dipenuhi. Nah, kebutuhan tersier ini identik dengan barang-barang mewah seperti cincin, emas, berlian, dan lain-lain. Lalu jenis yang kedua yaitu kebutuhan manusia yang jika dilihat berdasarkan waktunya. Nah, di bagian ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, yaitu kebutuhan yang sekarang. Nah, contohnya apa? Contohnya semisal nih teman-teman sedang atau tubuh teman-teman lagi keadaan sakit. Nah, untuk menyembuhkannya teman-teman harus minum obat agar teman-teman ini yang keadaannya sedang sakit bisa cepat sembuh. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhannya akan diperlukan pada nanti atau masa yang akan datang, yaitu namanya kebutuhan yang akan datang ini. Contohnya apa? Semisal nih teman-teman masih berada di SMP. Nah, teman-teman akan menuju ke SMA. Nah, dari itu teman-teman akan menabung nih atau mempersiapkan dari sekarang. Nah, itulah contohnya. Lalu jenis yang ketiga adalah kebutuhan yang jika dilihat berdasarkan sifatnya. Nah, di bagian ini ada 2 jenis, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang menyangkut tubuh manusia. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya
seperti makan, minum, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua adalah kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini ada kebutuhan yang menyangkut kejiwaannya. Nah, contoh kebutuhan ini apa? Nah, contohnya adalah seperti hiburan atau bahasa kerennya seperti healing untuk menyembuhkan jiwanya ini tadi. Lalu jenis yang keempat adalah kebutuhan yang jika dilihat berdasarkan subjeknya. Nah, di bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu individu dan kelompok. Nah, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang khusus dipakai oleh individu itu saja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya dokter. Nah, dokter butuh peralatan untuk kesehatan untuk menyembuhkan pasiennya, ya. Seperti contohnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah kelompok, yaitu kebutuhan yang bisa dipakai oleh beberapa orang. Contohnya apa? Contohnya seperti jalan raya, tempat ibadah, dan lain-lain. Nah, dari semua ini adalah jenis-jenis kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Oke, kita lanjut ke alat pemuasnya nih. Nah, di alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas dibagi menjadi dua bentuk. Nah, yang pertama adalah bentuk tidak terwujud. Nah, yang di bagian ini contohnya adalah sebuah jasa. Itu bisa jasa potong rambut, jasa tukang pijit, jasa tukang masak, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan yang berbentuk barang. Nah, di bagian ini dibagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama adalah barang yang jika dilihat cara mendapatkannya atau cara pemerolehannya. Nah, di bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Nah, barang ekonomi ini adalah barang yang cara pemerolehannya harus mengorbankan sesuatu. Contohnya, teman-teman ingin membeli sebuah baju. Nah, untuk membeli sebuah baju, tentunya teman-teman harus mengeluarkan uang. Nah, pengorbanan untuk mendapatkan baju adalah sebuah uang. Nah, itulah contohnya. Nah, lalu yang kedua adalah barang bebas. Nah, barang bebas ini sesuai namanya itu bebas, tanpa pengorbanan atau cara mendapatkannya tidak perlu mengorbankan sesuatu. Nah, contoh barangnya apa? Contoh barangnya itu seperti udara, seperti cahaya matahari, seperti air, dan lain-lain. Lalu jenis yang kedua yaitu barang yang jika dilihat dari kegunaannya. Nah, di bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Nah, yang pertama ini barang konsumsi. Ini barang adalah barang yang siap dipakai. Nah, contohnya apa? Contohnya itu seperti pakaian yang langsung dipakai oleh manusianya. Nah, lalu yang kedua adalah barang produksi. Nah, ini adalah barang yang menghasilkan barang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mesin jahit. Nah, mesin jahit kan menghasilkan barang lain kan, yaitu barang pakaian. Nah, jadi seperti itu. Lalu jenis yang ketiga adalah jika dilihat dari proses produksinya. Nah, di bagian ini dibagi menjadi dibagi tiga. Nah, yang pertama adalah barang mentah. Nah, barang mentah ini adalah barang yang belum diolah sama sekali. Nah, contoh barangnya apa? Contohnya seperti pohon, batu, atau barang tambang, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua adalah barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi ini adalah barang yang sudah diolah namun perlu diolah lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kain. Lalu yang ketiga adalah barang jadi. Nah, barang jadi adalah barang yang sudah diolah atau barang yang tidak perlu diolah lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pakaian. Nah, bedanya apa? Bedakan ya antara kain dan pakaian ini beda ya. Kain itu kan masih disebut sebagai bahan. Beda dengan pakaian. Nah, lalu selanjutnya ini adalah jenis barang yang ketiga, yaitu dilihat dari hubungan antar barangnya. Nah, di bagian ini menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Nah, barang substitusi adalah barang
yang fungsinya sama namun barangnya berbeda, atau barang ini bisa digantikan antara satu sama lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti nasi, seperti gandum lah, seperti singkong, seperti jagung. Nah, contohnya ini kayak gini. Kalau misalnya nggak ada nasi, bisa diganti dengan singkong. Kalau misalnya nggak ada singkong, bisa diganti dengan gandum, bisa diganti dengan jagung. Nah, seperti itu contohnya. Atau lebih jelasnya, barang ini bisa menggantikan antara satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah barang komplementer. Nih, barang komplementer adalah barang yang saling terikat antara satu sama lain. Fungsinya ini memang saling melengkapi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bensin dengan motor. Nah, kan saling terikat tuh. Seperti motor tidak akan bisa berjalan tanpa adanya bensin. Nah, dari pembahasan yang sudah jelaskan sebelumnya mengenai konsep dasar ilmu ekonomi ini, yang dimulai dari masalah-masalah yang timbul atau yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu yang terkait dengan masalah kelangkaan. Nah, di dalam kelangkaan ini ada dua hal yang dibahas di dalam video ini, yaitu yang pertama adalah mengenai kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas, dan yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya terbatas. Nah, dari hal tersebut kita bisa simpulkan bahwa konsep dasar ilmu ekonomi adalah suatu konsep yang menjelaskan bagaimana caranya manusia itu memenuhi kebutuhannya yang sifatnya tidak terbatas dengan mengacu pada skala prioritas atau daftar pilihan yang digunakan oleh manusia itu, yang menggunakan alat pemuas kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu yang sifatnya sangat terbatas. Nah, demikianlah tadi pembahasan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.